Bagaimana jika saat Anda egois, Anda akan semakin mudah bermanfaat bagi orang lain? Kenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang master praktisi Neurolinguistic Programming, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama, yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast, serta fasilitator Law of Attraction bersertifikasi internasional. Become a vision holder, not just a problem solver with berkembangbersama.com. Ketika ada orang yang curhat kepada saya bahwa dia merasa tidak enak untuk terus menggali potensinya karena dia merasa kalau saya fokus kepada perkembangan diri saya, artinya saya egois dong Pak. Kan kita diciptakan di kehidupan ini untuk selalu bermanfaat bagi orang lain. Mendengar curhatan dia, saya sebagai seorang fasilitator, respon pertama saya adalah selalu bertanya kembali. Karena ketika orang bertanya dan saya memberikan jawaban, artinya saya meminta dia untuk setuju kepada cara pandang saya. Padahal kami sebagai seorang fasilitator tidak diperbolehkan untuk memberikan jawaban. Fungsi kami hanya membuka cara pandang mereka untuk melihat cara pandang berbeda, sehingga mereka bisa memilih cara pandang tersebut dan terbebaskan dari kondisi yang sedang mereka alami. Mendengar curhatan dia, saya langsung masuk kepada pertanyaan dan saya tanyakan, oke, dari kondisi ini yang kamu bilang tadi, kira-kira cara pandang berbeda apa yang bisa kamu pilih berbeda lainnya? Karena ketika dia menggunakan cara pandang itu, energi yang masuk atau saya terima adalah ada dua. Dia merasa bersalah karena dia berminat untuk terus menggali potensinya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah dia merasa bahwa kehidupannya harus bermanfaat bagi orang lain. Dan karya-karya yang dihasilkan selama ini dihakimi sama dia bahwa itu tidak mengandung manfaat bagi orang lain. Mendengar pernyataan ini, saya tanyakan tadi, yaitu kira-kira kesadaran apa yang kamu alami, yang dapatkan ketika kamu mendengar ucapanmu sendiri. Setelah saya minta dia bertanya seperti itu, muncul kesadaran berbeda, yaitu, oh ternyata apa yang saya rasakan ini adalah cara pandang saya yang hanya membuat saya terlimitasi dari kondisi ini. Yang membuat saya tidak bisa berkembang karena saya merasa bahwa untuk menjadi egois, untuk terus menggali potensi dalam diri, artinya saya hanya fokus kepada diri saya sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Nah, kemudian setelah dia mendapatkan kesadaran itu, saya tawarkan cara pandang berbeda. Ada dua cara pandang yang bisa kamu pertimbangkan, kata saya. Yang pertama adalah, bagaimana jika ketika kamu terus menggali potensi diri kamu, egois, penasaran dengan potensi yang kamu miliki, kamu seperti air pasang yang mengangkat kapal-kapal yang karam akibat air yang surut. Dengan begitu, kondisi orang-orang di sekitar mereka, di sekitar klien saya tadi bisa juga berkembang. Yang mana catatannya adalah harus egois terlebih dahulu, yaitu selalu penasaran dengan potensi dalam diri mereka, selalu menggali potensi terbaik dalam diri mereka, sehingga mereka menginspirasi orang-orang yang ada di luar sana. Karena sekarang ini kalau Anda bayangkan, orang-orang di luar sana itu fokusnya kepada ketakutan, drama, dan trauma yang mereka sedang alami. Apalagi di tengah kondisi yang tidak pasti seperti ini. Mereka kebanyakan fokus ke arah sana. Namun dengan adanya kehadiran Anda yang selalu penasaran dengan potensi dalam diri Anda, mereka seperti melihat, oh my God, ternyata ada cara pandang berbeda, yaitu tidak melulu fokus kepada drama, trauma, dan stres, tapi juga bisa melihat potensi, tapi juga bisa melihat orang-orang yang, tapi juga bisa melihat cara pandang berbeda bahwa ada ya orang-orang yang selalu penasaran menggali potensinya di tengah kondisi yang tidak pasti ini. Jadi mereka melihat pilihan-pilihan karena terinspirasi oleh keegoisan Anda untuk terus menggali potensi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana jika yang namanya bermanfaat bagi orang lain itu adalah sebuah penghakiman. Bagaimana jika sekarang saatnya Anda fokus kepada having fun, terus menggali potensi dalam diri Anda, bukan karena ingin bermanfaat bagi orang lain, tapi lebih kepada because you having fun. Ketika kita menggunakan cara pandang bermanfaat, apa yang kita hasilkan selalu kita hakimi. Ini nggak bermanfaat nih bagi orang lain dan menyebabkan Anda tidak berkarya. Karena Anda menghakimi karya Anda sendiri dan menjudge karya Anda sendiri. Bagaimana jika sekarang saatnya Anda hanya fokus berkarya because it's fun. Yang menariknya adalah ketika Anda terus berkarya, Anda akan lebih mudah bahagia.
Dan ketika Anda lebih mudah bahagia, Anda akan lebih mudah juga membuat bahagia orang-orang yang ada di sekitar Anda. Karena ada sebuah fantasi, delusi, dan ilusi yang ada di luar sana beranggapan bahwa ketika kita mengutamakan kebahagiaan orang lain dan menaruh kebahagiaan kita di nomor 10, 1 sampai 9 kebahagiaan orang lain, itu kita akan membuat mereka bahagia. It's insanity. Itu adalah sebuah kegilaan karena orang bahagia saat mereka memutuskan bahagia. Jadi ketika Anda sudah menaruh kebahagiaan orang lain di atas Anda dan mereka tetap tidak bahagia, it's not your fault. Itu bukan salah Anda karena kebahagiaan orang lain itu adalah keputusan mereka. Nah, bagaimana cara termudah untuk membahagiakan diri Anda dan orang lain? Anda masuk ke posisi yang pertama, yaitu Anda selalu mendahulukan kebahagiaan Anda. Entah apapun itu yang Anda lakukan, seperti ke gym, menjaga kesehatan Anda, menjaga pola makan Anda, menjaga istirahat Anda, dan terus belajar hal baru, sehingga Anda akan lebih cepat bahagia, dan efeknya Anda akan lebih mudah membahagiakan orang lain. Dan ini mungkin kedengarannya unik untuk Anda pikirkan ya, karena memang yang saya kejar bukan untuk dipikirkan, tapi Anda praktekkan, and let's see what happen. Asik ya? Dan untuk tip-tip bermanfaat lainnya, ketika Anda merasa panik dan merasa nggak enak, pikiran Anda terasa berat, Anda bisa langsung masuk ke berkembangbersama.com. Di sana begitu banyak tips yang dapat membantu Anda untuk segera keluar dari hal-hal yang memberatkan pikiran Anda. Sampai ketemu di episode berikutnya, and bye-bye.